Oke baik, kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Mungkin di video terakhir ya, saya persingkat aja, saya rangkum di sini ya. Jadi perhatikan baik-baik. Kemarin untuk sumbu saya sudah bahas, dan sekarang tinggal grafik ya. Nah di sini saya akan bahas tentang baca grafik, lalu tentang pembacaan candle pengecualian ya, lalu tentang eksekusinya seperti apa, seperti itu. Oke baik, tanpa berlama-lama, untuk mengetahui grafik sama ya, hampir sama dengan sumbu ya. Jadi untuk grafik di jenis candle yang bodinya lebih besar ya, itu kita cukup ikuti aja warna candlenya ya, ikuti aja warna candlenya. Jika candlenya merah berarti dia grafiknya ke bawah, jika candlenya hijau berarti grafiknya menuju ke atas. Nah itu untuk jenis candle yang bodinya lebih besar dari sumbu. Nah untuk mengetahui grafik di candle yang sumbunya lebih panjang dari body, nah di sini kita harus paham dulu nih sumbu sebelumnya. Misalkan seperti ini, misalkan kita ingin tahu grafik yang ini grafiknya kemana. Nah jadi untuk mengetahui grafik di candle ini, kita harus mengetahui sumbunya ini kemana. Nah seperti yang kemarin sudah saya bahas, untuk sumbu di jenis candle yang bodinya lebih besar dari sumbu ya, itu ikuti warna candle, berarti ini sumbunya ke atas. Nah maka grafik di candle ini adalah perlawanan dari sumbu ini, karena grafik itu perlawanan dari sumbu. Nah maka di sini sudah dipastikan grafiknya ke bawah, candle ini grafiknya ke bawah karena sumbu sebelumnya ini ke atas, berarti ini ke bawah. Nah untuk grafik seperti itu ya, cara membaca grafik di candle yang sumbunya lebih panjang. Nah bagaimana dengan bullish sama aja ya. Ini misalkan ini grafiknya kemana, ini grafiknya ke atas karena ini sumbunya ke bawah, berarti ini ke atas. Nah jadi kita harus paham betul sumbu sebelumnya ya, sumbu candle sebelumnya ya. Jika kita menganalisa candle ini grafiknya, berarti sumbu sebelumnya kita harus mengetahui yang ini. Nah itu untuk grafik, sangat simpel ya kalau untuk grafik, tapi kita harus paham betul dulu nih tentang sumbu. Nah disitulah pentingnya sumbu, kita memahami sumbu. Nah baik, untuk grafik saya rasa sudah paham ya. Nah di sini kita bahas candle pengecualian. Sebenarnya ada 3 jenis candle pengecualian. Yang pertama candle pengecualian body, yang kedua candle pengecualian sumbu, dan yang ketiga candle pengecualian grafik. Nah di sini candle pengecualian body kemarin sudah saya bahas ya sedikit. Kalau grafiknya candle pengecualian body itu jika bodinya 1:3, lalu syarat yang pertama itu grafiknya harus searah dengan grafiknya harus searah dengan candle yang berjalan, candle yang sedang dianalisa, dan membentuk 1:3. Nah itu yang pertama. Yang kedua, sumbu candle sebelumnya atau sumbu candle A harus searah dengan candle B atau candle yang sedang dianalisa dan berbodi 1:3. Nah ini untuk pengecualian body ya. Nah kalau untuk pengecualian grafik, pengecualian sumbu dulu. Nah di sini untuk pengecualian sumbu, misalkan ini grafik, misalkan seperti ini. Misalkan ini grafik, grafik candle A, grafik ya, perhatikan grafik candle A, candle A harus searah dengan sumbu candle B, sumbu candle B.
Nah maka di situ dan candlenya itu berbanding 1:3. Nah maka itu disebut candle pengecualian sumbu. Bagaimana sih contohnya? Nah contohnya seperti ini. Nah seperti ini grafiknya dia ke atas, grafik atas, lalu disusul dengan sumbu atas. Ini kan sumbunya atas dan berbodi 1:3. Oke, berbodi 1:3. Nah ini sudah termasuk candle pengecualian sumbu. Oke, candle pengecualian sumbu. Maka cara membacanya, kalau mau open posisi di candle pengecualian sumbu, kita tinggal lihat sumbu ini. Ini sumbunya ke atas, berarti kita open posisinya berlawanan dengan sumbu, maka open posisinya ke bawah. Oke, nah itu di candle pengecualian sumbu. misalkan bearish, kita cari bearish ya. Nah ini bearish, ini grafiknya ke bawah, lalu disusul dengan sumbu ke bawah. Nah maka ini candle pengecualian sumbu, maka open posisinya itu kebalikan dari sumbu. Jadi open posisinya buy di sini ya, karena sumbu ini ke bawah ya. Nah jadi seperti itu ya pengecualian sumbu. Dan yang terakhir pengecualian grafik ya. Nah di sini jadi grafik juga ada pengecualiannya. Bagaimana sih pengecualiannya? Jadi untuk pengecualian grafik ya, untuk pengecualian grafik itu candlenya candle botak, misalkan bullish candlenya botak di atas, berarti itu pengecualian grafik. Yang grafiknya atas kita balik jadi bawah, seperti itu. Misalkan contoh seperti ini. Nah misalkan ini seperti ini contohnya. Ini adalah grafiknya atas, tapi di sini botak, maka dibalik ya, jadi grafiknya bawah. Oke, seperti itu. Itu candle pengecualian grafik. Kalau bearish nah seperti ini bearish, ini harusnya grafiknya atas, tapi di sini dia botak, berarti jadi bawah, maka di sini open posisi bawah ya. Nah itu candle pengecualian grafik. Kita cari lagi, pokoknya yang botak-botak itu ya candle pengecualian ya, candle pengecualian grafik. Nah seperti ini candle pengecualian grafik. Ini grafiknya atas, jadi dibalik jadi bawah. Oke. Nah saya rasa sudah lengkap ya candle pengecualian body, sumbu, dan grafik. Nah jadi ketika terjadi candle pengecualian, kalian jangan lupa ketika terjadi pengecualian body, terutama pengecualian body ya, di situ akan ada candle yang terdampak. Misalkan seperti ini khusus untuk candle pengecualian body ya. Misalkan kita cari dulu ya. Candle pengecualian, nah misalkan seperti ini candle pengecualian body. Oke, nah ini kan harusnya bodinya atas, kita balik di bawah. Oke. Maka untuk menganalisa nanti di sini, ini juga harus dibalik ya. Kalau kita kalau kita analisa ya, ini dan ini bodinya itu kan ke atas. Nah ketika ini terbentuk candle pengecualian, maka di sini juga akan terdampak. Yang harusnya bodinya atas jadi bawah. Nah maka di sini bodinya jadi bawah, bodi bawah, grafik bawah, maka open posisi bawah di sini. Open posisi bawah saat sejajar dengan area resisten. Mana resisten? Nah, ini C3 ya, ini ada resisten di sini. Nah jadi seperti itu ya, candle yang terdampak di
pengecualian body. Jadi ketika terdapat kendal pengecualian lalu kita mau menganalisa kendal selanjutnya, hati-hati ya, itu bisa bodinya bisa dibalik, yang harusnya atas jadi bawah seperti itu. Dan jangan lupa juga SNR-nya ya, itu SNR-nya penting ya untuk acuan kita open posisinya di mana, titik idealnya ya, seperti itu. Oke, mungkin segitu ya penjelasan materi PSG dan SNR C1. Nah, di sini gua akan open posisi. Jadi di sini gua akan praktekkan bagaimana cara menerapkannya di market atau cara eksekusinya seperti apa. Nah, jadi perhatikan baik-baik ya. Perhatikan cara mengaplikasikannya seperti apa. Nih, perhatikan. Setelah candle C1 terbentuk, gua akan open posisi, oke? Jadi tunggu C1 terbentuk dulu. Nah, kalau kita analisa candle ini, kenapa ini ke bawah ya? Ini kedua candle ini secara body dia memang body ke bawah ya. Namun secara grafik dia ke atas. Nah, saat dia tadi ke atas di sini, lalu ini ada support become resist di sini, bisa kita open posisi sell di sini karena nilainya imbang ya. Nah, bagaimana dengan ini? Ini secara body dia ke bawah, oke? Grafik ke atas. Nah, ini sudah telat ya open posisinya. Harusnya kalau mau open posisi buy di sini ya, karena ini sudah berada di support baru ya. Namun hati-hati ya, kenal-kenal seperti ini dia akan membentuk body tipis ya, bisa jadi body tipis atau bisa jadi dia malah pembalikannya, dia malah mengejar yang ini. Nah, ini resistennya di sini, supportnya di sini ya. Jadi hati-hati kalau support SNR-nya berdekatan, hati-hati ya, karena bisa jadi kita salah ambil SNR-nya ya. Jadi lebih baik kita skip dulu ya kalau SNR-nya berdekatan seperti ini ya. Nah, ini candle pengecualian. Oke, ini candle pengecualian. Pengecualian body ya, bodinya ke bawah, grafik ke bawah, kita pun posisi bawah saat menyentuh area resisten. Nah, di sini kita pun posisi sell. Kurang bawah ya, kurang atas ya. Tunggu ke atas dulu. Nah, di sini kita pun posisi sell. Nah, di sini karena kenapa gua pun posisi sell, karena ini kan candle pengecualian ya. Ini kan grafiknya atas, ini grafik atas lalu disusul dengan candle 1:3. Ini sudah pas banget ya, ini termasuk candle pengecualian body ya. Maka di sini secara body dia ke bawah, oke, body ke bawah. Grafik juga ke bawah karena ini subuhnya atas, maka di sini body bawah, grafik ke bawah, dan di sini sudah berada di area resisten C1. Nah, oke, seperti itu ya penjelasan mengenai teknik SLC1, dan pelajari baik-baik support dan resistennya, perhatikan ya. Jika berdekatan jangan open posisi, oke. Dan pahami baik-baik tentang candle-candle pengecualian, karena kalau di market banyak sekali candle pengecualian ya. Oke, sekian mungkin ini video terakhir dari saya, dan terima kasih sudah udah SNC1. Semoga bisa menguasai teknik ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.